Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali untuk belajar tentang metodologi ilmu pemerintahan. Di minggu kemarin kita bahas tentang bagaimana atau perlunya kita mempelajari ilmu pemerintahan. Ya. Di hari ini kita sudah harus mulai bicara tentang bagaimana melaksanakan itu. Oke. Hari ini materinya adalah kesiapan dalam melaksanakan penelitian. Nah, tentunya penelitian dalam ilmu pemerintahan. Artinya ada beberapa proses atau tahapan-tahapan dalam penelitian ilmu pemerintahan. Ini yang hari ini kita akan bahas. Setelah kemarin kita bahas bagaimana perlunya, karena adik-adik juga harus menjadi sarjana pemerintahan, tentunya penelitiannya, hasil outputnya harus mempunyai ciri khas. Kalau kemarin itu bahasanya adalah cita rasa ya, dalam kepemerintahan. Nah, di dalam melaksanakan atau tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan adalah pertama tentang penulisan ilmiah. Itu bagaimana cara menulis ilmiah dan logis, masuk akal bagi manusia. Artinya tahapan-tahapan atau bisa jadi milestone, kalau saya dulu pernah ikut penelitian itu milestone membangun sebuah ide penelitian, pengabdian pada masyarakat. Tetapi kalau hari ini terkait dengan penelitian, bagaimana kita membangun ide, milestone tahapan untuk membangun ide itu. Sajane ini itu ono outbound waktu itu. Sehingga saya dulu itu saya disuruh membuat lukisan, gambar, kemudian menulis dengan tangan kiri. Nah, tangan kiri kemudian dinilai, direview oleh teman sejawat, teman sekitar. Tanda tangan kiri. Ya, sepertinya ya mungkin adik tidak terbiasa. Bagi mereka yang sudah terbiasa mungkin akan enjoy aja, tetapi bagi yang tidak terbiasa atau tidak kulino nek bahasane wong Jawa ya rada itu. Nah, harapannya ketika adik nanti menjadi sarjana ilmu pemerintahan punya pengalaman, punya kebiasaan baik terkait analisis, terkait penelitian, riset dan sebagainya sesuai dengan core keilmuan Anda, sehingga mewujudkan pola pikir orang-orang pemerintahan itu seperti apa. Jangan sampai muncul pertanyaan di benak kalian, kenapa bantuan ini kok nggak sampai ke saya misalnya, apa yang salah misalnya, apakah pemerintah salah. Bagi kita orang pemerintahan juga bisa disalahkan, karena kita tahu mekanisme, tahu cara kerjanya orang pemerintahan seperti apa, sehingga outputnya, walaupun itu output bisa juga baik, bisa juga kurang baik, bisa juga melenceng, tidak tepat pada sasaran, bisa juga terjadi. Tetapi ketika kita orang pemerintahan, maka harus ada tahapan-tahapan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Salah satunya adalah dengan melakukan riset, sehingga munculnya ide itu berdasarkan hasil riset, hasil pengkajian. Tentunya ketika ada misalnya menelurkan sebuah program atau kebijakan, itu tentunya hasil refleksi dari masyarakat paling bawah, atau dalam istilahnya ada top down atau bottom up atau seperti apa, itu terserah dari mana. Sepenting ada tahapan-tahapan itu. Tetapi fokus kita di mata kuliah ini adalah pada penelitiannya, pada hasil kajiannya. Hasil kajian itu seharusnya melalui hasil penelitian, sehingga penulisan ilmiah itu menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi sesuatu yang bisa diketahui oleh manusia, bisa dipahami. Kenapa sih sekali lagi program yang lagi viral sekarang, banyak diskusi di warga dalam dengan MBG misalnya, sekali lagi ya mungkin kenapa ini muncul program ini gitu kan. Padahal menurut Marta, Pak wong desa urusan pangan hari ini ngomong di pangan wis cukup Pak.
mangane milih-milih ya. Oke angger ono weteng luwe ono panganan apa tambah. Wong saiki wetenge luwe mangane milih ae. Kon soto tah pecel tah rawon ngono. Kon iwak endog tah iwak dadar. Nah, nah persoalan apakah risetnya seperti itu dilakukan? Sehingga kebijakan ini bisa dilaksanakan di masyarakat atau diimplementasikan tepat pada sasaran, tepat pada tujuan untuk meningkatkan gizi khususnya pada siswa. Ya, mungkin bisa juga output yang lain. Mungkin tahun-tahun kemarin banyak terjadi stunting, ya, jadi banyak kekurangan gizi sehingga otaknya juga generasinya menjadi loyo. Apakah benar mereka stunting itu karena makanan, kurang makan? Enggak Pak, buktinya orang sakit sekarang itu bukan karena kekurangan pangan, kurang makan, tapi kebanyakan makan. Nah, seperti Alvin dan saya ini termasuk kurang mangan, kurang piye ya. Alvin kurang makan, kurang gizi. Saya kira-kira orang misalnya kalau Ion mengatakan Alvin kurang gizi, ngono piye. Kurang makan makan. Cara makan lebih kecil loh. Jadi mungkin kalau kurang makannya tidak Pak, tapi mungkin pola makannya ya. Benar. Jadi saya sejak tadi malam sampai pagi tadi itu berpikir apa yang salah ya dengan yang saya makan. Ternyata mungkin bisa juga yang kita makan memang kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, tetapi mungkin tahapan yang dimakan yang kurang tepat. Apa salah wong biyen niku filosofine rek? Wong isu itu wajib sarapan. Makan itu kalau nggak makan nasi nggak makan. Artinya kalau kebutuhan nilai gizi karbohidratnya dulu didahulukan. Jadi kalau karbohidrat itu menimbulkan glukosa sehingga menimbulkan obesitas dan sebagainya. Padahal menurut kesehatan era sekarang seharusnya orang makan ya penuh, jangan karbohidrat itu tambahan. Corong ganjel watang kurang warak baru tambah karbohidrat. Itu kan menurut rumus kesehatan sekarang. Ini bertolak belakang dengan rumus kesehatan leluhur kita gitu loh. Berarti ini kan butuh riset, butuh. Nah tentunya ketika ngomong hal-hal yang seperti itu, contoh pengetahuan seperti itu, berarti pola makan 4 sehat 5 sempurna itu apa kok ya kudu berarti wong kudu ya pertama kudu minum dulu lah yang cukup. Berarti memenuhi kebutuhan protein dulu yang cukup, serat yang cukup, baru nek kurang ditambahi karbohidrat, baru enggak saya. Kalau nenek kita kan enggak, makan dulu nasi wareg, baru setelah itu minum air itu nek kesedot atau kurma yang mari wis ngombe. Kok mari mangan ditambahi buah, ditambahi diwalik. Berarti iki sing salah sing ndi, sing bener sing ndi. Jadi kalau ada hipotesis tadi yang menyatakan bahwa orang sakit sekarang itu bukan karena kekurangan makan, tapi kebanyakan makan. Oke, ini hipotesis. Ya. Ini ngomong penelitian, ini contoh kebijakan. Terus, kalau hipotesis seperti itu, benarkah? Kalau memang fakta menunjukkan, data menunjukkan bahwa orang sakit itu sekarang itu kebanyakan makan, berarti yang dimakan apa salah yang dimakan? Apa memang yang dimakan itu nilai gizinya tidak sama dengan orang dulu? Ya, ada sebuah penelitian juga bahwa yang dimakan orang sekarang, konsumsi makanan sekarang, kadar gizinya tidak sama, unsur gizinya tidak sama. Siapa yang salah? Petani ini Pak. Lho kenapa petani ini? Lah wong panganan sing nanduri petani, katanya mosok sing nanduri ku tentara polisi. Makan Pak.
kok petani disalahkan? Lah piye Pak? Wong tanduran itu membutuhkan 6 unsur hara yang harus dipenuhi, tapi dipenuhi hanya 3-2. Di unsur ZA sama unsur urea. Akhirnya apa? Kuantitasnya bagus, produknya bagus, kualitasnya, unsurnya mau korek loro. ZA sama urea. Nah, sing unsur 6 yang lainnya tidak ada. Akhirnya ketika itu dimakan akan menimbulkan sebuah efek. Ya aja salahno petani ini, wong pupuke ana iku. Dolane angel lek ketemu pupuke alhamdulillah ta. Iku nek dukungan kebijakan pemerintah. Ponskane piye, unsur P, unsur fosfor, unsur dan sebagainya. Lah mangkane iku Pak. Terus maneh, engko nek ade unsure iku terpenuhi Pak. Tampilannya lho gak patek apik Pak. Terus kuantitasnya juga gak begitu. Nek gak patek apik Pak, gak patek laku, rugi Pak. Wong mental petani sekarang itu dijual bertani untuk industri, bukan untuk dipangan. Jadi sing dipangan itu karene didol. Jadi koyo Marta ngono, bapake petani jagung, tebu karene didol dhisik. Baru sisane yang dimakan. Artinya bicara kualitas, sing keh dhisik jemete oleh duit akeh kena bayar kuliah lho. Kayak bayar pulsa, kayak bayar kreditan, kayak bayar check out nang ngene Shopee, nang Lazada. Akhirnya apa ya? Piye maneh? Berarti ya terus salah sapa iki? Ya harus dikembangkan pengetahuan itu. Sehingga ketika kita itu kita secara komprehensif bisa dikaji. Walaupun makannya cukup, barang cukup, apa sih? Warek saiki lho Pak, mangan itu menurutku lho Pak ya gak kurang Pak. Ngomong banyu, minuman, mernone macam-macam, ngomong susu. Dulu orang untuk memenuhi protein itu paling kan dari telur. Dulu tuh orang makan telur itu wow keren ya. Saya ini kan telur gesat-sawatan, ya kan? Apalagi ayam daging, mau ini daging apa ini? Malah daging saya diolah menjadi macam-macam. Nah itu kan pengetahuan yang butuh penelitian, butuh riset dan sebagainya. Jadi ketika memunculkan program ini harus benar-benar komprehensif hasil sebuah riset. Jadi kenapa harus sehat dulu baru apakah jalan satu-satunya itu hanya nah ini seperti ini diteruskan berarti ini kan program pencitraan Pak. Kebijakan pangan ini ya cek ono cerita aku lho iso ngekei mangan arek wong sak Indonesia. Tapi di sisi lain ada beberapa negara juga sudah menerapkan itu. Ya. Tentang kebijakan. Apa Indonesia ngono? Nah, apakah Indonesia juga harus seperti negara lain? Oh, butine manggo ngene marta tatakone pane urusan pangan ngene ngeramban-ngerambane kenek ya. Omane ngono lah. Terus berarti gak tepat Pak program ini. Ya sakjane gak, tapi nek gak dikelakoni ya salah. Tuh. Nah, ini lah hal-hal yang saya sampaikan ini adalah sebuah masalah yang perlu diketahui. Kan orang menjadi pertanyaan, loh, sopo sing salah? Ini membangun sebuah milestone, tahapan sebuah ide penelitian, sebuah edukasi. Jadi adik-adik harus masalahnya dulu apa? Yes. Kalau tadi berangkat dari hipotesis ngono mau, ya, apakah orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang gak pintar itu karena kurang makan? Tapi fakta menunjukkan hasil diagnosa, wong-wong sing kaken pangan itu malah dadi loroan, sakitan, kewareken kelemon yo bodoh. Justru wong sing keh tirakate mangane dikurangi, keh tirakate tambah pikirane cerdas.
nek kakek mangan ngantukan. Iku hipotesis. Iku contoh masalah, rek. Iki contoh masalah. Hal-hal yang iki kan masalah. Lah ini kena sampean membangun sebuah penelitian. Iki lebokno nang ngene pendahuluan. Latar belakang. Dari berbagai macam informasi saya masalah. Setelah itu kamu terucut. Nah, menyampaikan masalah itu bisa juga bisa deduktif, bisa induktif, bisa dari khusus ke umum, khusus ke. Jadi persoalan yang kecil ini sawangane sepele tapi iso dadi 10 iso dadi mengerucut. Nah, ketika mengerucut ini akan menimbulkan menjadi rumusan masalah. Oh, berarti masalahnya ini. Wes, sebelum Anda merujuk ke rumusan masalah, terus masalah akademiknya apa? Nek sampean bahasa pemerintahan, berarti kacamata sampean, pisau analisis sampean adalah menggunakan kacamata pemerintah. Berarti bisa juga ke implementasi, bisa juga ke pemberdayaan, bisa juga ke kebijakan, bisa juga ke. Nah, yang bisa ngono baru ketika Anda bisa melihat masalah itu, pengetahuan itu hubungkan dengan kemampuan keilmuan sampean. Nek sampean wong ekonomi, ya gunakan kacamata atau pisau analisis dari teori-teori ekonomi. Iki CS1 masalahnya ya. Nek S2, S3 beda lagi. S1 cukup teori ini prakteknya kudu ngene atau prakteknya kok gak ngene, wis urusane. Yang penting teori ini benar-benar sesuai dengan pengetahuan yang atau sesuai paling tidak bisa menguji hipotesis yang kita sampaikan di rumusan masalah itu tadi. Jadi pengetahuan itu bisa diuji, bisa dipikirkan, bisa di. Nah, setelah rumusan masalah jadi, berarti awalnya urusan rumusan masalah mari, masalah akademik mari, baru ke tujuanmu apa, untuk apa. Mari ngono, baru Anda berbicara tentang rujukan metode yang Anda gunakan apa, metodologi ilmiah, cara untuk melihat itu bisa dipertanggungjawabkan. Metodologi penelitian berarti Anda suatu cara bagaimana kita menentukan masalah, pengumpulan data-data yang relevan, dianalisis data, interpretasikan temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Yes. Jadi nek sampean sudah ke tahapan itu, maka sampean bisa menemukan metodenya. Berarti ini kayaknya metode kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau sifatnya mengukur, membandingkan, ya, bisa juga menggunakan kuantitatif. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu, ya wis kualitatif, deskriptif, monologi dan sebagainya. Sehingga sampai pembahasan kesimpulan. Walaupun kesimpulan itu bisa juga beda dengan yang lain, boleh, gitu. Tidak harus dipaksakan sesuai dengan teori dan sebagainya. Tergantung pada temuan-temuan data yang Anda atau pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapat. Yo, mungkin Pak di daerah ini sangat butuh. Misalnya kalau di Jepang, di Cina, pangan mungkin iyalah Pak, mungkin lahannya beda dengan suburannya di Indonesia. Indonesia itu sembarang kali buncang cukup loh Pak, ya. Di kono ya cukup Pak, mungkin lahannya dingin loh apa loh, bisa juga. Jadi bisa juga temuan itu berdasarkan fakta atau apa istilahnya observasi, wawancara dan sebagainya, atau bisa juga interview guide, wawancara mendalam. Observasi itu berarti yang sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana.
tahapan-tahapan ini biasanya kita membutuhkan mental, kesiapan mental, fisik, sehingga kesiapan diri itu akan, kalau motivasi Anda misalnya skripsi penelitian itu harus sepenting mari nang lulus nang wisuda nang sarjana, ya monggo ora apa-apa rek, terserah. Nek wis kepepet ya ngono gak apa-apa lah. Wis pokoke lulus nang wis. Oleh sarjana lah ya wis. Perkara ilmu apa jare meneh Pak Sanyo wis sudah menyebarkan virus di otak saya, suatu saat bisa juga kumat ya. Kumatnya gak ngono gitu. Jadi ketika ada masalah jret ini ya Pak. Ada fenomena kebijakan ini. Virus yang biasa kapan kumat kambuh. Nah, Alvin misalnya kumat ketika ada kejadian sosial ada tergerak hatinya karena dia pernah kumat jenenge. Kesiapan awal yang harus dimiliki adalah time, waktu. Kalau dalam Islam itu demi masa, tunaikanlah sholat 5 waktu. Kalau Amerika istilahnya adalah time is nah, awakmu apa? Time is important, Pak. Time itu, waktu adalah penting. Waktu itu tidak bisa diputar. Ya, tuh. Jadi tahap awal itu adalah timingnya. Dan nek sampean iki kuliah ya Pak, semester 8 ya, deadline itu paling ndak Desember itu harus maju judul review jurnal. Sempro itu Januari, Februari mulai riset, pengajuan izin dan riset. Izinnya risetnya Maret sama April di lapangan. Bulan 5 menulis laporan, Juni ujian, ya. Juli yudisio mission. Amin. Engko wisudane September. Karena kon yudisium Agustus, ya. Yudisiummu Agustus, wisudane iso Desember. Nah, terus akad nikahi kapan, Pak? Biasanya dalam pernikahan, ya bil nikahi bulan April akhir. Nanti mari terjun lapangan nikah. Maru bimbingan bab papat ku weteng wis petang. Maru waya ujian wis 7-8 rek. Pak, ya wis lulus, mari. Diajari awasan ya. Enggak, ini kan berdasarkan riset ya. Iya, Pak. Delok Mbak Nanda, Mbak Sopo itu. Dah. Cepetan lo program ini kok nek gak anu kedisian bobotanmu piye ya kali dah. Wong wis bab papat ya wis 8, akhirnya kelahiran, wah wis ujiannya tertunda. Akhirnya ngenteni sik Pak anak gede-gede ujian skripsi Mbak dak ngono. Anak itu kan harus. Ada kakak kelas sampean barokah skripsi pas ujian dia positif hamil. Wis nduk putumu elek ujian lho. Ya wis lah jalan hidup, enggak apa-apa. Jadi ada seperti itu. Jadi kakak kelas kemarin itu ada yang waktu ujian skripsi, sidang skripsi, alhamdulillah Pak hari ini saya diuji oleh Bapak dan alhamdulillah juga hari ini saya positif loh. Piye jare? Semoga-moga anakmu lancar. Kesiapan awal juga yang diperhitungkan adalah biaya juga. Jadi adik-adik juga harus menghitung waktu, kosnya juga harus dipertimbangkan. Nah, nek sukupnya luwih gede biayanya ya biasa ya luwih gede. Sukupnya kecil bisa juga kecil. Tapi timing itu kalau membutuhkan, karena ini sukupnya cilik tapi dalam waktu 1 tahun berarti ya nggak bisa dipungkiri itu pasti akan mempengaruhi juga kos biaya itu. Liwari ini dan sebagainya itu juga penting. Gurung kok ketambahan kegiatan iki
Ya nek pas kene ono dijagani nek pas ndolek dhewe. Kula tanggapan son dereng dibayari ya Pak. Ayo ruwet ta, wong ujian akhirnya gara-gara sone jek di DP tok, jatuh kena kayak bayar. Iya, rek. Tahapan proses penelitian baru mati perumusan masalah, cari sumber masalah. Cok, bingung-bingung, jangan stres-stres, bukan awakmu, bukan masalahmu, tapi kamu kan hanya ingin tahu aja. Jadi jangan stres, santai aja. Mari. Saya sering banyak ya piye iki kau ning gopo Kak, gopo awakmu, gopo tok kancane dhewe. Iya, Pak. Yo gak apa-apa, wis mari aku tuh kene aku mari enak kon bimbingan Pak San, kampus terus. Aku wah ini piye to iki. Jangan mbak aku. Calon Pak wis, Pak. Udahlah, lakukan aja. Fokus aja, jangan stres. Never give. Ya. Ayo mengalir. Sementing sering konsultasi dengan pembimbing. Walaupun kadang pembimbing kurang wis gak ngurus, sementing ono catetane ono tanda tangane tau bimbingan. Opane saya bimbingan tuh 16. Mbok jar. Masuk bimbingan kan minimal 8 ya, iki 16. Jar. Bimbingan opo ya. Ini coret. Ada zaman saya kok coret-coret Pak ono IM nggarap skripsi sak jame mari. Ya judul skripsi nggih proposal iku lho 15 menit mari. Nek ngetik titik mungkin 5 detik mari ya. Tapi kan kene kudu ngrevisi, kudu setengah jam mari. Mari Pak. Mari Kak. Mari masih pergi, Pak. Mari. Tahap proses itu bisa juga melalui pengumpulan data, observasi, angket, kuesioner dan literatur. Paling tidak saiki wis nyelengi ide tema masalah apa, literatur disiapkan. Pengalaman saya, satu sub bagian cari literatur itu 1 minggu 2 minggu ya. Boleh literatur zaman biyen. Saya klik tuh wes Pak toko nih ganti aja takon toko nang Shopee nang opo wis meneh dikirim mari aku biyen buku nek gak Surabaya Malang nang perpustakaan UM nang iya ada pengumpulan data-data bisa juga observasi. Jadi Anda harus melakukan pre-survey dulu. Misalnya Anda punya ide tentang ini, ya coba pre-survey. Ketokan lah bahasanya. Jadi masih pre-survey itu belum pasti Anda meneliti itu, tetapi coba menggali data-data informasi jaringan. Ya, misalnya Anda mau riset ke kejaksaan misalnya, ya cari link lah, cari apalah. Atau mungkin Anda mau riset tertarik pada desa iki, carilah informasi di situ, cari orang-orang yang barangkali bisa membantu Anda di situ. Engko wis wah iki wong iki kompeten rek. Wong iki pakar tiba engko kene. Ha isi itu kan gocean. Kayak keyword kayak apa informan kunci. Nah. Kemudian siapkan survei, wawancara, angket dan sebagainya. Coba lontar ide, lontar gagasan. Studi literatur juga harus jadi cari bukunya, cari apa harus dimulai dari situ. Ojo mau ngenteni dadaan baru dikongkon pembimbing kamu cari buku ini baru kondole, cari buku ini kondole suwen konek ngono. Nek pembimbing kan mesti nih Pak saya menemukan referensi seperti ini menurut Bapak apakah ini sudah masuk ke kajian akademik dalam tema judul saya ya tidak. Baru kok cepet ini. Kon ngenteni pembimbing sih dibimbing ke awakmu tok ngono. Wis muga-muga aku menika bimbing rek gak pakai nasi tok. Gak wis semua. Tahapan proses penelitian ada tadi ya, ada analisa data, kuantitatif, ada statistik dan sebagainya. Wis iku nek metode penelitian sing ngene-ngene iku lah.
tapi kan seninya yang berbeda. Dulu itu nek zaman kolonial itu ngitungnya kemana, tabulasi ku ya dikuarisi gambar kotak-kotak ditulisi. Saiki kan enggak, komputer sing terakhir kan ada SPSS ya. Iya. Saiki SPSS contoh kari, ono Envivo, ono apa itu. Udah saiki dah. Saiki ono AI apa? Carane ngitung piye, nglebokno prompt, metu tabel piye, dadi wis. Kok hasilnya wis seru. Tinggal mengcompare dengan sistematika penulisan. Selesai. Apa salah Pak Igung sembuh, wis aja mikir ngono. Hari ini ngomong metodologi pendidikan bisa juga ini berlawanan arus. Tapi dunia kerja, dunia lapangan, permasalahan di luar itu harus menanti sampean. Perkara mau jobrok lho wis ngenteni sampean. Tantangan persoalan pemerintahan atau kehidupan wis ngenteni sampean. Sampe jaket sinau kono wis ngenteni. Ayo, pin waktu tak antem iki kon. Oh, ngene bisa. Persoalan itu sudah menunggu Anda, tantangi dulu. Jangan dikira awakmu mari lulus tambah mari ngono itu enggak. Tuh. Nah, kemudian pada proses ini ada penerikan kesimpulan. S1 harus sebenarnya hasilnya tahapan anus cukuplah nih S1. Baru kalau Anda punya program ke S2 baru bisa Anda kembangkan. Oh nanti tesis saya harus seperti ini, melanjutkan tesis saya S2. Wah apik malah. S3 saya lanjutkan itu. Akhirnya profesornya jelas sama. Keilmuanmu jelas. Nah, kesimpulan itu adalah hasil perpaduan antara temuan, ya, antara teori, temuan, dan analisisme. Iki teori ini, tapi gue lapannya ini, ya wis gak sida. Iku jarine anak wong sugih ngene tiba iku anak kupon, wadah. Kemudian pada berikutnya biasanya sing rada ribet maneh persoalan penyusunan laporan. Jadi terkadang mahasiswa-mahasiswa itu informasi yang didapat itu awak, idenya awak. Mungkin kalian sudah merasakan lah ketika PPN kemarin. Informasi awak, tapi menuangkan dalam sebuah bentuk tulisan. Sakjane gak angel nek awakmu sesuai tahapan itu kok lakukan. Misalnya kerangka, sistematika, marino dari interview gate itu sudah ada. Baliklah nang belajar bahasa Indonesia biyen. Ingat nggak ketika Anda belajar bahasa Indonesia, ketika belajar menulis karangan, cerita. Nah, itu kan kita kan gawe kerangka dhisik ya, alur berpikir. Lah, kalau kamu mau nggak bingung, yus paten no kerangka berpikirmu. Patennya sing bapak lho kerangka berpikir itu wis. Perkara orang lain mengkritik nggak masalah, silahkan, karena sama kayak kerangka berpikir seperti ini. Ya wis, perkara Anda punya oke, itu sebagai masukan. Tapi kerangka berpikir seperti ini karena apa? Teori yang gunakan ini Pak, sehingga saya hanya bertanya terkait dengan apa yang ada di teori ini. Kalau ada pertanyaan lain, berarti ini di luar teori ini gitu loh. Ya. Jadi batasan perizian Anda, batasan bahasan Anda itu bergantung kata berpikir Anda tadi. Nah, kon yo oleh lah sebagai pengetahuan boleh. Ketika Anda wawancara misalnya sama menemukan ini, menemukan ini. Yo cukup gawe kabeh. Iku hanya pengetahuanmu boleh lah. Ya boleh kok gawe kabeh kena, tapi nyambungin nang ndi nyantole. Cara rantingnya, rumpunnya itu melok endi gitu. Tapi kalau itu sebagai pengetahuan enggak apa-apa. Misalnya Alvin kok riset nang ngene dinas iki.
kok menemukan cowok sing ngene wae iku simpen tenan iku bonus ae. Wedok deh ibu Pak. Bonus itu bonus ya, artinya punya kenalan, punya atau mungkin ketemu orang yang benar-benar qualified, orang yang spol lah hebatnya menurut saya. Simpan saja, itu bonus bagi kalian. Mungkin Pak Marta nih Pak. Bonus. Bonus ya saya. Nah, Bonus ada di luar. ini contoh ya, contoh bonus yang saya terima ketika riset skripsi saya. Saya dulu itu dibimbing oleh staf tata pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dan yang saya riset itu adalah isu-isu yang sangat urgent, sangat penting di kala itu. Dan di tangan meja beliau, dia akhirnya saiki dadi apa sih? Was, menangan aku ya. Kamu tahu Pak Nugroho? Hah? Iya. Azan. Itu tanya dia. Wong-wong melete-melete perkara apa-apa. Kalau saya ini bimbingan saya. Jadi ada hubungan emosional gara-gara riset, gara-gara penelitian yang lain daripada yang lain. Kayak yang lain mungkin hubungan proyek dan apa. Aku kan enggak, hubungan antara guru dan santri, antara peneliti dan peneliti. Siap dan kemarin ketika dia menjadi kepala disnaker, ya, kadisnaker, awak dewe dadi dewan pengupahan. Ya sejajar posisi ini, padahal biar muridnya. Piye Cak? Sebenarnya kon. Aman-aman. Oh enak loh, itu bonus ini bonus. Jadi relasi koneksi itu. Jadi ketika ngene iki wong kan termasuk menurut saya dia memang orang hebat dan memang dia suka belajar, dia suka ilmu. Jadi dia suka baca buku apa. Wong saat ke rumahnya dikasih, kalau nggak ada bukunya silakan ke rumah saya pinjami bukunya. Ya, ini contoh konkret yang saya lakukan. Saya ini buat jadi asisten, buat jadi apa ya? Padahal kita kadang-kadang, Pak, jenengan cocok sekda. Wah, ini kan. Dia dijadikan di dinas apapun menjadi macan deh. Di Kabag Hukum pernah nangani kasus chef Trawulan, nangani pabrik medali. San aku musuh wong luar negeri menang musuh wong tenang ya kon siap dan mungkin secara usia dia memang dia lebih secara keilmuan iya, secara nasib kerjaan mungkin bisa juga sejajar ikut bonus ya. Perkara yang lain, informasi yang lain terserah. Jadi tahapan itu adalah, dan yang paling penting itu adalah pada tahap pertanggungjawaban hasil penelitian. Nek awak mumpuk, alas pokoknya lulus. Yes. Ya ada kriteria mahasiswa yang hari ini wisuda katakanlah, yang baru saya tangani berapa bulan ini ya. Ono sing ya wis secara keilmuan memang oke lah, bagus. Ada yang ada pokoknya lulus lah. Timbang kecelakaan sejarah ya. Jadi kejujuran ini juga penting. Jadi please kejujuran. Jadi terus bapak lah, itu hasilnya elek baru bapak. Iki takani ngono. Iki opo to wis ben menceni belajar kok. Belajar kok 100% lah itu ya ra iso ngono kan. Tetapi dari banyak kesalahan itu banyak ilmu yang kita terima, kita belajar. Buah lah dawur ngono pembimbinge, duk sidang dantekno sampe nangis-nangis yo babak. Tapi banyak ilmu yang jurus-jurus yang tidak dikeluarkan oleh penguji akhirnya ditokno rek gelem gak gelem. Akhirnya oleh ada wacana baru, ada ilmu baru, ada obat resep baru yang
gelem gak gelem ditokno mbek penguji ini. Lah nek kon pas rapae enak ya oke ACC lulus. Lah apa kan? Tapi yo ono rencana simbang ruwet-ruwet yang wah loriane ada. Tapi saya dulu hanya berpikir seperti itu. Jadi ketika banyak kesalahan, ketika banyak refleksi, banyak ilmu yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh penguji atau pembimbing, tidak dikeluarkan tapi dikeluarkan gara-gara kesalahan itu. Gara-gara titik koma, huruf besar kecil, ada pak ngene kok yo. Tapi dengan itu saya berpikir penggalan dari paragraf itu harus seperti apa. Jadi bagaimana hasil penelitian itu enak diketahui, seperti tujuan kita di awal tadi, bisa diketahui oleh manusia, dipahami oleh manusia. Itu benar-benar muncul dari jurus-jurus pengalaman dari pemimpin-pemimpin yang ada. Jadi, jangan sampai plagiasi itu ya silahkan nyontoh, tapi ojo. Kok aku ngomongnya ujian wae. Silahkan rek diskusi contohan monggo, pokoknya jawabmu gak podo. Ya, pokoknya jawabanmu gak podo. Nah, sama nek podo berarti kan plagiasi. Tapi jenenge ilmu kabeh ya plagiasi ono teorine, berarti kan plagiasi ya. Mosok nek teori dirubah kan oleh undang-undang dirubah ora oleh Pak. Tetapi namun masuk plagiasi aja sampai jenenge dilih ngono tok kalau mikir. Plagiasi ya plagiasi, pikiran. Nyontoh tapi pikiran. Artinya apa? Silahkan Anda diskusi, silahkan Anda contoh tapi jangan sama. Artinya ada upaya untuk bagaimana menyampaikan, menjawab jawaban soal yang sama. Tetapi beda sudut pandang, beda. Baru nek wis ngono diseminasikan, direviewkan kepada orang lain. Saya kira apapun yang kita lakukan pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada masukan, ada apa tuh, dan itu bukan jangan diartikan itu sebagai pengkerdilan, tapi sebagai penyempurnaan dari hasil karya kita. Jujur saya katakan, sampai mari nulis apa-apa, enggak ada apa-apa, koyo-koyo api. 1 minggu lagi saya baca loh, saya tertawa sendiri. Iki ngene lho ya apa, kok nulis ngene lho ya apa. Nek kadang yang aneh lho iki apa, kok mau muncul tulisan itu ndek kene piye. Itu terjadi itu seperti itu. Cobalah Anda mungkin kalau Anda punya karya tulis buku atau apa waktu SMP atau SD, saya ingin wacon dewi lah, dewi ya, atau buku agendamu lah, buku agendamu wacon mana, waktu adalah ngono. Macam-macam. Itu mungkin beberapa tahapan yang Anda harus siapkan terkait dengan tahapan-tahapan penelitian selain persoalan-persoalan teknis. Dan yang lain-lain mungkin adik bisa belajar dari buku referensi. Kalau di tahapan penelitian itu bisa juga ya, ini konteks penelitian misalnya. Ini coba diulang ya. Nek ngomong kebijakan publik itu kan identifikasi masalah. Kamu harus ada kecermatan itu. Yang sering terjadi itu terjebaknya teman-teman itu ketika membuat pendahuluan rumusan masalah itu pelek ambek tinjauan pustaka ambek teori gitu loh. Mesti ini pendahuluan latar belakang masalah itu kan persoalannya aktual ya, permasalahan yang update ya. Nah sing tinjauan pustaka itu ya persoalannya aktual yang ditinjau dari teori-teori lah. Teori itu kan jelasnya bukan pada kala ini, bukan pada saat ini. Teori itu di masa yang lalu. Itu bilang. Jadi aktual, relevan dalam isu-isu mereka. Dapat diteliti dengan metodenya, perumusan masalah itu, penelitian itu bagaimana peran masalah. Kalau
desa dalam meningkatkan partisipasi warga dalam musrenbang des. Iki tema-tema lama. Nek saiki partisipasi ini di bidang digitalisasi. Saiki misalnya kan pemerintah dianggap inovatif dan sebagainya itu nek wis digital toh. Tapi padahal wong-wong lho gak kurang piye lho ya apa ngono ya, mantap kurang jelek tapi padahal nek bagi generasi kita, generasi kalian, wis kesawen lapo lurah dolanan titit-titit lapo sampeyan wis jarane ini wis teko dhewe sih. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jadi perumusan masalah itu penting. Jadi jangan sampai kan masalah kok teliti-teliti opo, kan tapi yang jalan ngomong masalah akeh lah rek. Kajian teori, penelitian teori, kualitatif campuran, pengumpulan data analisis, penarikan kesimpulan. Nah, penelitian itu dengan menjunjung tinggi integritas, tidak manipulasi data, menghormati privasi informal. Tapi ini kadang, yo apa kepepet ya? Ya caranya wong iki terbuka ya. Kadang bahasa formal apa kan wong ijek nutup-nutupi kan. Misalnya wah mosok aku ngumbar aibku dhewe rek kan ngono ya. Misal instansinya yang kamu teliti atau kinerjanya kamu teliti. Mosok aibku tak iya nek kon dokter mari ngono dikek resep obat. Nah kon mahasiswa intinya nih. Mari ngono kok embar-embar wah. Padahal saya dulu pernah ditahan Kesbangpol itu gara-gara itu gitu. Kekhawatirannya ketika kita wawancara dianggap kita provokasi, padahal tujuan penelitian ini nantinya akan dijadikan referensi, dijadikan rekomendasi. Nah jelas ini isu itu. Jadi ini kami bukan provokator, kami bukan partai politik, kami mahasiswa peneliti. Hasil penelitian ini apapun yang terjadi ini menjadikan rekomendasi, saran dan sebagainya, bukan untuk sebagai data investigasi untuk kebutuhan pengadilan Pak. Kita bukan lembaga pengadilan. Menyampaikan hasil penelitian secara objektif ini juga harus penting. Objektif itu tidak berpihak. Artinya teman-teman ini menyadari dampak sosial dan temuan penelitian. Ini juga harus Anda pikirkan. Terkadang lokasi penelitian ini gak mau terbuka itu gara-gara itu loh, dampak sosial dan temuan penelitian ini loh. Ini juga akan biasa menjadi kendala. Banyak ada yang teman-teman ketika proposal sudah jadi, surat jadi, diluncurkan ke lokasi penelitian, saya diteliti gak gelem, gak wani. Nah itu kita harus bisa bernegosiasi, kita harus bisa jadi integritas seorang peneliti itu ditaruhkan di sini kemampuan untuk meyakinkan objek penelitian kita seperti itu. Jadi kayak kemarin itu dulu aku ya gulinan rek. Makanya seni ini aku harus ada. Makanya aku sampai bisa menemukan orang yang awalnya presure barang aku backup ono deng beres. Kesbangpol juragan telepon Pak Bupati. Nah Pak Bupati dosen dhewe, Pak Mahmud Zain selesai. Siapa sih ngomong kan? Kesbang Pak. Coba kita meneca. Musuh pusat. Nek musuhe Satpol PP antara baju serat jas alma mater dan kaos. Saya pakai baju alma mater kudu formal. Datang lapor kayak KTP, kepentingannya apa, nulis, tanda tangan, KTP ditahan di pos Satpol PP. Gak peduk wonge bisa lho. Awas kon lho. Menegak wis. Kadek jas alma mater kaosan. Pak, biasa ya. Oke, Bos, silakan. Tapi nek nang nisor, nang kecamatan, nang desa,
kon kaosan sandalan dianggap arek dolen. Tapi nek kon nggih alma mater, monggo nak, kesan apa? Inara. Nggih Pak, saya dari mahasiswa dari Ibu. Nah, kalau niki mahasiswa kasih belajar. Oh, wis kenal wis baru alma mater 13. Ngene lho Pak ceritane. Nah, Ini lho, Pak. iku baru terbuka. Iku seni gitu. Integritas itu adalah fondasi utama dalam penelitian pemerintahan karena hasil yang berpengaruh langsung pada kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Jadi Anda bisa berstatement, misalnya kalau kemarin Hanta Yuda survei kepuasan publik terhadap kementerian misalnya. Iku yo lho tiba Bahlil lo skore 24 yo opo ngono. Mbak Yandri yo skor 67 temen tah iku. Jadi integritas ini adik-adik harus jadi walaupun sampean kuliah ya koyo ngene iki ya. Tapi sampean lulus sarjana ilmu pemerintahan. Nek zamanku biyen mungkin sarjana apa kan? Masuk apa? Visipol. Nek ngomong visipol sarjana apa di politik wis minggir. Nek kon sarjana ilmu pemerintahan nang desa. Oh nggih Dik, monggo Dik. Alhamdulillah, anda sampai sakit kiri. Saya nopo nih guys, tambah seneng. Karena apa? Dia kebingungan hari ini. Banyak pemerintah desa itu bingung kan? Karena apa? Percepatan globalisasi, teknologi, sosial masyarakat, sosial media dan sebagainya. Padahal basic pengetahuannya, pengalamannya dia gak ngatasi ini deh. Ayo, perangkat desa kaun nek gak update gak anu sapi suwek lurah mana lurah iku preman ya hancuk kon nyambut gecep gadal iso tagak yo gelek kon pas lurah sing ngono ya nek lurah kiai didalili kon tapi nek lurah rada preman hancuk-hancuk no kon iya kira nyata iki. Ayo, nek lurah yang biasa-biasa nek sebenarnya, tapi nek lurah rada progresif, rada anu lho, ya dipisu-pisu barang kon. Nah, ada beberapa contoh-contoh penelitian pemerintahan, ya, ada efektivitas pelayanan literasi kependudukan. Lho iki contoh ya, efektivitas pelayanan literasi kependudukan Kecamatan Delanggu, ya apa iki? Informasi identifikasinya apa, rumusan masalahnya apa, teori yang digunakan apa, metodenya apa, hasilnya apa, rekomendasinya apa, langkah-langkah metodologinya seperti itu. Jadi identifikasi masalah apa, banyak warga yang mengeluh pelayanan publik lambat, rumusan masalahnya apa, faktor-faktor apa, teori yang digunakan apa, the new public service. Ini contoh. Metodenya apa? Kualitatif deskriptif Pak. Mewawancari pegawai dan warga. Enteng-enteng ini. Hasilnya keterbatasan SDM, kurangnya penggunaan sistem digital, media menjadi faktor utama. Rekomendasinya apa? Peningkatan kapasitas pegawai. Jelas. Iki nek penelitian manajemen tata kelola iki wis ana jawabane. Ojo ngerti ngene-ngene iki. Sing rada aneh titik ya. Nah ini OBE berarti secara sikap diskusinya adalah dampak penelitiannya pemerintah itu apa? Tidak beretika. Penilaiannya refleksi individu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?